Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas segitiga. Saya sendiri bernama Lungkimel Nalova dengan 3 orang rekan saya bernama Muhammad Hajarul Aswar, Hade Andrian Triadi, dan Muhammad Syahbana. Kami di sini akan menjelaskan dan memaparkan mengenai algoritma kriptografi klasik Cipher abjad tunggal yang dengan kata lain monoalfabetik Cipher. Pengertian dari algoritma kriptografi klasik Cipher abjad tunggal singkatnya merupakan kriptografi dengan algoritma yang mengubah setiap bentuk huruf abjad dengan huruf yang berbeda dalam susunan huruf abjad yang sama. Adapun jumlah keseluruhan kunci pada monoalfabetik Cipher antara lain yaitu kunci A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai dengan kunci Z. Catatannya, jumlah kuncinya itu sesuai dengan cara penyusunan 26 huruf abjad pada susunan alfabetis. Kemudian, jenis-jenis Cipher substitusi. Ada 4, yakni yang pertama yang kita kenal sebagai Cipher abjad tunggal, yang kedua adalah Cipher substitusi homofonik, yang ketiga Cipher abjad majemuk, yang keempat Cipher substitusi poligram. Kemudian, kita akan menjelaskan mengenai poin pertama dari jenis-jenis Cipher, yakni Cipher abjad tunggal. Kita tahu bahwa satu karakter di plain text diganti dengan karakter yang bersesuaian, sehingga fungsi cipheringnya adalah fungsi 1 ke 1. Jika plain text terdiri dari huruf-huruf abjad, maka jumlah kemungkinan susunan huruf-huruf ciphertext yang dapat dibuat adalah sebanyak 26 faktorial. Adalah 403.141.605.635.584.000.000. Caesar Cipher adalah kasus khusus dari Cipher abjad tunggal, di mana susunan huruf ciphertext diperoleh dengan menggeser huruf-huruf alfabetis sejauh 3 karakter. Root 13 adalah program enkripsi sederhana atau penguncian yang terdapat di dalam sistem Unix. ROT 13 merupakan Cipher abjad tunggal dengan pergeseran K sama dengan 13. Jadi, untuk lebih mudahnya merupakan huruf A diganti dengan N karena A huruf 1, N itu 14. Jadi, 14 dikurangin 1, maka mendapatkan K yaitu 13. B diganti dengan O, dan seterusnya. Enkripsi arsip 2 kali dengan ROT 13 menghasilkan arsip semula P sama dengan ROT 13 atau dalam kurung ROT 13 dalam kurung P. Bagian kedua yakni Cipher substitusi homofonik. Seperti Cipher abjad tunggal, Cipher ini memiliki karakter di dalam plain text dapat dipetakan ke dalam salah satu karakter ciphertext yang mungkin. Misalnya, huruf A dapat berkoresponden dengan 7, 9, atau 16, sedangkan huruf B dapat berkoresponden dengan 5, 10, atau 23, dan seterusnya. Baik, fungsi cipheringnya memetakan satu ke banyak atau one to many. Cipher substitusi homofonik digunakan pertama kali pada tahun 1401 oleh wanita bangsawan Mantua. Cipher substitusi homofonik
lebih sulit dipecahkan daripada ciper abjad tunggal. Namun, dengan no plain text attack, ciper ini dapat dipecahkan, sedangkan dengan ciper text only attack lebih sulit. Yang selanjutnya, yang bagian ketiga yakni ciper abjad majemuk. Ciper substitusi ganda melibatkan penggunaan kunci berbeda. Ciper abjad majemuk dibuat dari sejumlah ciper abjad tunggal, masing-masing dengan kunci yang berbeda. Adapun kebanyakan ciper abjad majemuk adalah ciper substitusi periodik yang didasarkan pada periode M. Misalkan, terdapat contoh plain text atau yang kita singkat P agar lebih mudahnya. P diketahui P1, P2, kemudian P kita simpulkan M karena tidak terhingga, P1, PM plus 1. Kemudian kita membahas mengenai P2M. Maka, cipertext hasil enkripsi adalah enkripsi atau EK dalam kurung plain text tersebut, kemudian sama dengan F1 dalam kurung P1 dikali dengan F2 dalam kurung P2. Kemudian, jika tidak terhingga jumlahnya atau lebih banyak dari angka 1 dan 2, kita bisa menggunakan rumus Fm dalam kurung PM, Fm plus 1 dalam kurung PM plus 1. Kemudian F2M dalam kurung P2M. Yang dalam hal ini, PI adalah huruf-huruf di dalam plain text. Untuk M sama dengan 1, cipernya ekivalen dengan ciper abjad tunggal. Kemudian kita membahas mengenai ciper substitusi poligram. Adapun blok karakter disubstitusi atau dimasukkan dengan blok cipertext. Misalnya A, B, A diganti dengan RTQ, ABB diganti dengan SLL, dan lainnya. Playfair ciper ditemukan pada tahun 1854 yang termasuk ke dalam ciper substitusi poligraf dan digunakan oleh negara-negara Inggris selama Perang Dunia Pertama. Adapun kita akan menjelaskan mengenai contoh dari ciper abjad tunggal atau monoalfabetik ciper. Ciper abjad tunggal atau monoalfabetik ciper disebut juga ciper substitusi sederhana karena teknik ini paling sederhana dan paling tua usianya. Pada ciper abjad tunggal, satu huruf di plain text diganti dengan satu huruf yang bersesuaian. Adapun contohnya, bangkitkan kunci dengan membuat sebuah kalimat. Misal kalimatnya, saya sangat suka belajar ilmu komputer. Nah, dari kunci tersebut, maka buanglah perulangan huruf hingga menjadi S, A, Y, N, G, T, U, K, B, E, L, J, R, I, M, O, P. Maksudnya, jika tadi di kalimat saya sangat suka belajar ilmu komputer ini terdapat huruf yang sama, maka huruf tersebut hanya kita cantumkan satu saja, tidak perlu dicantumkan berulang-ulang. Selanjutnya, tambahkan huruf-huruf lain yang belum ada sesuai urutan alfabet. Dari kata S, A, Y, N, G, T, U, K, B, E, L, J, R, I, M, O, P, maka pasti terdapat huruf-huruf yang belum ada sesuai urutan alfabet. Maka kunci menjadi atau keywordnya yaitu S, A, Y, N, G, T,
TUK BEL J RI MO PC DF HQ VW XYZ. Contohnya saja, huruf Q, VW, XYZ ini tidak terdapat pada kata SAY, NG, TUK, BEL, JRI, MOP. Maka kita tambahkan saja di akhir kata yang tadi. Kemudian, mari kita buat tabel substitusinya. Agar lebih mudah, kita mengelompokkan sesuai dengan plain text dan cheaper text. Kita tahu bahwa plain text-nya itu huruf abjad A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kemudian, cheaper text, plain text itu agar mudahnya disingkat menjadi PI. Kemudian, cheaper text itu CI. Kita tahu bahwa cheaper text tersebut itu seperti pada kata-kata yang kita tambahkan huruf yang belum ada tadi abjadnya, kemudian kita cantumkan ke dalam plain text, yakni hasil cheaper text-nya adalah SAY, NG, TUK, BEL, JRI, MO, PCD, FHQ, VW, X, Z. Mengapa tidak ada Y? Karena Y-nya sudah berada di SA, kemudian huruf Y yang ada di cheaper text. Jadi cheaper text ini lebih mudahnya yaitu adapun huruf-huruf yang tergabung dalam satu kalimat yang belum ada maka ditambahkan ke dalam cheaper text agar jumlah cheaper text dan plain text ini seimbang. Sehingga dalam pembuatan tabel substitusi itu tidak terjadi ketimpangan antara plain text dan cheaper text. Karena jika tidak ditambahkan dengan huruf-huruf untuk melengkapi abjad yang ada, maka jumlah cheaper text otomatis akan lebih sedikit daripada plain text. Karena kita tahu bahwa pembenaran dari cheaper text itu adalah huruf-huruf yang sama akan dihilangkan untuk mempermudah dalam penggabungan kepada plain text. Misal sebuah plain text atau PI, kita akan bunuh dia pada jam 8 malam. Ini merupakan contoh dari kata plain text. Maka cheaper text-nya atau CI sesuai tabel di atas itu menjadi L, BFS, SLSI, AHIHK, NBS, OSNS, ESR, NGJSO, SI, RSJ, SR. Ini merupakan cheaper text dari kalimat yang berada di plain text. Nah, dari cheaper text yang dihasilkan, dapat kita lihat bahwa sangat mudah untuk dipecahkan. Melihat dari frekuensi kemunculan huruf saja, kita bisa menebak huruf mana yang paling sering muncul. Berdasarkan kalimat, kita akan bunuh dia pada jam 8 malam, kemudian mendapatkan cheaper text huruf yang ada, maka huruf yang sering muncul adalah huruf S. Coba kita hitung di dalam cheaper text-nya. IBFS terdapat huruf S1, kemudian SLSI, 2 huruf S jadi 3, AHI, HK tidak ada S, NBS S1 jadi 4, OSNS ada 2 S jadi 6, ESR S-nya 1 jadi 7, NGNJO SI S-nya ada 2 jadi 9, RSJSR S-nya ada 11. Jadi di sini dapat kita lihat secara garis besar bahwa huruf S merupakan huruf yang sering muncul pada tabel substitusi. Dari plain text kita akan bunuh dia pada jam 8 malam dan cheaper text-nya LBFS, SLSI, AHIHK, NBS, OSNS, ESR,
NGNJSOSI RSJSR. Baik, kita menginjak pada kesimpulan. Adapun kesimpulan dari pemaparan yakni pertama, konsep dasar. Ciper abjad tunggal menggantikan setiap huruf teks biasa dengan huruf lain dalam abjad. Contohnya, apabila huruf A dapat digantikan dengan B dan seterusnya, ini membuat teks sulit dibaca tanpa pengetahuan kunci enkripsi. Adapun kelemahan dari ciperteks ini adalah salah satu kelemahan utama dari ciper abjad tunggal adalah kerentanannya terhadap analisis frekuensi huruf karena setiap huruf dalam teks biasa digantikan oleh huruf yang sama dalam teks terenkripsi. Frekuensi relatif huruf-huruf tersebut tetap sama. Ini memungkinkan penyerang untuk menggunakan analisis frekuensi untuk mencoba menebak huruf-huruf terenkripsi. Jadi, penyerang akan menggunakan cara dalam mencoba-coba huruf untuk bisa membuka enkripsi atau kunci. Catatan pentingnya, metode ciper abjad tunggal digunakan dalam sejarah untuk mengamankan komunikasi. Tetapi saat ini, cara ini dianggap tidak aman karena kerentanannya terhadap serangan kriptanalis yang canggih. Perlu diketahui bahwa dalam penggunaan praktis, ciper abjad tunggal tidak lagi digunakan untuk mengamankan informasi penting karena kerentanannya yang tinggi terhadap serangan yang datang. Sekian dari pemaparan dan penjelasan mengenai ciperteks abjad tunggal dari kelompok 1 kelas G3. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Thank you for your attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.